Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikri Siregar dengan NIM B101112213444. Saya anggota kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Baiklah, pada video kali ini kami dengan materi lupa ketidakadilan pajak yang akan saya paparkan berikut ini. Pada bagian ini, lupa ketidakadilan pajak itu ialah lupanya jumlah besar masyarakat terhadap membayar pajak karena ketidakadilan pajak itu tersebut, di mana gaji kita itu dipajaki, semuanya serba dipajaki, mulai dari kesehatan dan lain sebagainya, bahkan membeli makanan pun ada pajaknya, di mana warga ditindas pajak, pejabat bebas pajak. Ketidakadilan pajak berbuntut protes, sehingga menyebabkan demo dan lain sebagainya, mulai dari cukai dan lain sebagainya. Baiklah, buntut dari pajak yang tinggi, yang tidak adil ini, menyebabkan masyarakat itu malas, tidak ada semangat untuk membayar pajak, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya, karena ketidakadilan itu tersebut. Dari kalangan atas yang bisa bebas pajak, namun di kalangan bawah kita tidak bayar pajak motor, bisa dirazia. Kita bisa tidak bayar pajak bumi dan bangunan, mendapat teguran, surat 2-3 kali surat teguran dan lain sebagainya. Pada bagian pajak yang cukup tinggi dari ketidakadilan pajak tersebut berbuntut pada industri banyak melakukan PHK terhadap karyawan, sehingga karyawan banyak dipecat. Pada ilustrasi berikut ini, pesangon kita aja dipajaki, sementara pejabat bebas potongan pajak. Ironisnya, pejabat dengan gaji besar membayar PPh karena ditanggung negara, sementara buruh yang terkena PHK tetap dipajaki atas pesangon mereka. Baiklah, pada video berikutnya ataupun bagian berikutnya yang telah saya jelaskan, mulai dari ketidakadilan pajak dikarenakan ketidakadilan dari atas hingga bawah, yang dimana pajak ini menekankan masyarakat kalangan bawah, ekonomi menengah bawah hingga paling bawah, itu dikarenakan ketidakadilan tersebut. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ahmad Zulfikri Siregar menyerahkan kepada teman saya untuk menjelaskan video berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kreansanisya Laura dengan NIM G1011251017. Di sini saya akan memaparkan faktor terjadinya lupa ketidakadilan pajak. Faktor yang pertama adalah perbedaan beban pajak, di mana orang berpenghasilan rendah merasa terbebani sama seperti yang kaya. Yang kedua, adanya celah hukum. Orang kaya atau perusahaan besar bisa menghindari pajak dengan cara legal, sedangkan rakyat kecil tetap kena pajak penuh. Yang ketiga, ada penegakan hukum tidak merata, di mana ada wajib pajak yang dibiarkan menunggak, ada yang ditekan keras. Yang keempat, kebocoran atau korupsi pajak, di mana pajak sudah dibayar tapi tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kelima, ada sistem administrasi belum transparan, di mana masyarakat sulit tahu kemana pajak dialirkan. Dan yang terakhir, keenam, tarif pajak yang dianggap tidak proporsional, di mana misalnya pajak tinggi untuk sektor tertentu, tapi tidak diimbangi dengan manfaatnya. Jadi intinya, ketidakadilan pajak lebih karena sistem, aturan, dan penerapannya yang tidak merata. Perkenalkan, nama saya Rizna Arianti dengan NIM G1011251028. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lupa atau ketidaktahuan terhadap ketidakadilan pajak, antara lain menyebabkan penurunan penerimaan negara yang signifikan sehingga pembangunan dan pelayanan publik terganggu. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan juga memicu meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana kelompok berpenghasilan tinggi dapat menghindari pajak, sementara beban pajak lebih berat di pundak masyarakat yang berpendapatan rendah, meningkatkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan. Selain itu, ketidakadilan ini dapat memunculkan protes dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi hukum, ketidakpatuhan pajak dapat berakibat pada sanksi administratif, sehingga pidana bagi
pidana bagi wajib pajak yang lalai atau menghindari kewajiban pajak. Secara ekonomi, ketidakadilan pajak menyebabkan meningkatnya beban utang negara karena kurangnya pendapatan pajak, berujung pada pengurangan subsidi dan layanan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Viviana Delia dengan NIM G1011231093. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang apa sih hubungan sila-sila Pancasila dengan judul yang kami ambil. Kami mengambil judul Lupa Ketidakadilan Pajak. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya itu terkait pajak. Karena banyak dari keluh kesah masyarakat tentang ketidakadilan pajak tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungannya dengan sila Pancasila. Nah, jadi sila yang tidak sesuai dengan judul yang kami ambil itu ada 2, yaitu sila kelima dan sila kedua. Sila kelima ini menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih? Pajak merupakan alat perantaraan kesejahteraan. Katanya, jika ada yang bisa menghindar atau dimanjakan karena posisi atau jabatan, maka beban pajak menjadi tidak merata. Malah, warga biasanya yang jujur justru menanggung lebih berat, sedangkan penerima negara berkurang dan pembangunan jadi tidak merata. Ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita yang ada pada sila kelima, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sistem pajak seharusnya memperlakukan semua orang secara adil. Namun, dalam praktiknya, warga kecil yang benar-benar lupa atau kurang tahu tetap terkena denda besar. Sementara perusahaan besar atau orang berkuasa bisa menghindari dengan cara memanipulasi, misalnya faktur fiktif, penggelapan, atau penyuapan oknum pegawai pajak. Hal ini justru sangat tidak berperilaku yang tidak adil antar sesama warga negara, sehingga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah contoh ketidakadilan pajak di Indonesia yang sekarang sering terjadi. Yang pertama, PPN, pajak pertambahan nilai, yang membebani rakyat kecil. Pajak konsumsi seperti PPN dikenal sama rata untuk semua orang, baik orang miskin maupun orang yang berkecukupan. Yang kedua, penggemplangan pajak oleh pengusaha besar. Ada banyak kasus perusahaan besar atau orang kaya yang menghindari pajak dengan memanfaatkan celah hukum, bahkan melakukan penggelapan, sementara pedagang kecil atau pekerja dengan gaji tetap langsung dipotong pajaknya setiap bulan tanpa bisa menghindari pajak itu. Yang ketiga, korupsi pejabat pajak. Kasus seperti Gayus Tambunan hingga Rafael Alun memperlihatkan bagaimana pejabat yang seharusnya mengawasi justru menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya atau dari teman-teman saya, yaitu lupa dalam ketidakadilan pajak. Di mana saya di sini akan menjelaskan 2 contoh lupa dalam ketidakadilan pajak. Di mana yang pertama itu ada pemilik toko lupa mencatat sebagian penjualan harian sehingga pajak omset lebih rendah dari pesaing yang jujur. Jadi di mana mereka di sini tidak jujur dalam pemberian omset sehingga pajak yang mereka berikan atau mereka bayar itu lebih rendah atau tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Baik, yang kedua itu petani sawit lupa melaporkan hasil penjualan tandan buah segar ke pengepul sehingga kewajiban pajaknya tidak sebanding dengan petani yang lain yang taat aturan.
baik di mana mungkin di sini ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak jujur, terutama dalam pembayaran pajak itu sendiri. Mereka tidak ada diketahui atau tidak ada orang yang mengawasi, sehingga di mana dalam pembayaran pajak sendiri itu sesuai apa yang mereka mau, sehingga tidak terjadi denda dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kekurangan dan kesalahan yang masih kurang dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rizdan Pratama dari angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi, penutup, hingga kesimpulan tentang materi yang berjudul ketidakadilan tentang pajak. Yang pertama-tama yaitu ada solusinya. Yang pertama itu sistem transparansi sistem perpajakan. Pemerintah harus membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jenis aliran penerimaan pajak dan sistem pemanfaatannya. Yang kedua, penyederhanaan aturan pajak. Aturan pajak yang kompleks sering menimbulkan celah dan ketidakadilan. Dengan penyederhanaan wajib pajak lebih mudah memahami kewajibannya dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan. Yang ketiga itu ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Di sini aparat perpajakan perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penginderaan atau penganggaran pajak oleh individu maupun koperasi. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera. Selanjutnya yang keempat, ketidakadilan distribusi pajak, yaitu kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat atau kelompok yang berpenghasilan rendah atau boleh terbebani secara berlebihan. Sementara kelompok berpenghasilan tinggi harus dikenakan pajak progresif. Yang kelima itu peningkatan literasi pajak, yang dimana edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi pajak dan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan dapat menimbulkan kesadaran atau rasa keadilan bersama. Selanjutnya itu ada penutup. Di sini masalah ketidakadilan pajak adalah tantangan serius yang dapat menurunkan serta tidak mempercayai kepada pemerintah terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya reformasi kebijakan, peningkatan transparansi serta edukasi kepada pihak wajib pajak, keadilan dan sistem perpajakan dapat lebih terjamin. Pada akhirnya, pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu lupa terhadap ketidakadilan pajak bukanlah suatu pilihan yang bijak, sebab ketidakadilan dalam perpajakan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan menurunkan legitimasi pemerintah. Solusi utama terletak pada penerapan sistem pajak yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pajak dapat benar-benar menjadi sarana pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya tentang materi ketidakadilan pajak. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan teks. Sekian, terima kasih.